Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasni Ayuni Hasibuan, mahasiswa dari kelas A, Program Studi Administrasi Publik. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Teori Organisasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Yani, SOS MSI. Tujuan dari video ini adalah untuk memperdalam pemahaman saya tentang konsep organisasi dan kepemimpinan, serta menerapkannya dalam konteks nyata melalui simulasi peran sebagai seorang pemimpin. Melalui video ini, saya akan memaparkan bagaimana saya jika diberi amanah sebagai kepala sekolah. Saya akan membangun organisasi yang adaptif, menjalankan manajemen yang kolaboratif, dan mengusung inovasi bermakna, khususnya dalam rangka mewujudkan sekolah hijau yang berprestasi dan berbudaya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai strategi, visi, serta nilai-nilai kepemimpinan yang ingin saya terapkan demi kemajuan lembaga pendidikan. Hal pertama yang akan saya bahas sebagai kepala sekolah, saya memimpin sebuah organisasi sekolah yang tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan, tetapi juga membantu karakter, budaya, dan peradaban. Dalam mengelola organisasi sekolah, saya berpedoman pada ajas-ajas organisasi klasik yang telah saya adaptasi dengan kebutuhan zaman. Saya menerapkan pembagian kerja yang profesional di mana setiap guru dan staf memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran. Wewenang dan tanggung jawab saya berikan sesuai jenjang posisi dengan harapan setiap unit kerja merasa dipercaya dan bertanggung jawab atas hasilnya. Disiplin menjadi budaya yang terus saya bangun melalui pembiasaan dan keteladanan. Dalam praktiknya, saya menjunjung kesatuan perintah agar tidak terjadi kekacauan koordinasi serta kesatuan arah supaya seluruh program berjalan menuju visi yang sama. Kepentingan pribadi selalu saya tempatkan di bawah kepentingan umum sekolah karena keberhasilan lembaga harus didahulukan dibandingkan ambisi individu. Sebagai bentuk penghargaan saya memastikan pengelolaan honorium dan kesejahteraan pegawai berjalan transparan dan adil. Dalam pengambilan keputusan penting, saya menjaga sentralisasi pada pimpinan, tetapi tetap membuka ruang partisipasi dari semua elemen. Saya juga menekankan ketertiban administratif dan operasional, serta menjaga keadilan dalam pembagian beban kerja dan kesempatan mengembangkan diri. Saya juga berkomitmen pada kestabilan masa kerja pegawai dengan memastikan adanya jenjang karir dan sistem reward. Dan yang paling saya dorong adalah inisiatif. Karena saya percaya bahwa organisasi yang sehat adalah organisasi yang memberikan ruang untuk berinovasi. Dalam masa kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah, saya mempunyai visi berupa mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi, berkarakter kuat, dan berbudaya lingkungan melalui kepemimpinan yang partisipatif dan adaptif. Visi ini saya formulasikan untuk menjawab tantangan masa depan sekaligus menjaga akar kearifan lokal. Untuk itu, saya jalankan beberapa misi. Yang pertama, menanamkan nilai karakter dan kepedulian lingkungan dalam semua kegiatan belajar. Yang kedua, membangun budaya sekolah hijau melalui kolaborasi seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mendorong inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan kearifan lokal. Keempat, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan nyaman. Dan yang terakhir, menjadikan sekolah hijau sebagai identitas unggulan sekolah kami. Nah, ini merupakan struktur organisasi sekolah yang akan saya terapkan di sekolah yang akan saya tempati. Fokus utama saya adalah membangun ekosistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan. Saya tidak ingin sekadar mengatur jadwal atau menjalankan administrasi, tetapi saya ingin menjadi motor penggerak perubahan yang menghadirkan nilai. Saya memprioritaskan mutu pelayanan pendidikan, penguatan karakter, dan pembiasaan nilai-nilai lingkungan hidup. Saya hadir langsung di lapangan, membuka ruang partisipasi, dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar dan bekerja. Bagi saya, sekolah bukan hanya institusi, tetapi rumah tumbuh bersama. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu prinsip saya dalam menjalankan peran saya. Saya menerapkan prinsip manajemen yang utuh melalui planning, organizing, activating, dan controlling. Dalam planning saya melibatkan semua unsur sekolah untuk menyusun program secara kolaboratif berdasarkan evaluasi nyata.
Dalam organizing, saya membentuk struktur organisasi yang fungsional dan fleksibel, menunjuk pengurus serta pengawas yang bekerja sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya. Dalam activating, saya menempatkan diri sebagai penggerak sekaligus pendelegasi. Untuk kegiatan strategis, saya libatkan ketua pelaksana yang saya sebut equating agar program berjalan fokus dan terarah. Dan dalam controlling, saya melaksanakan pengawasan berjenjang baik melalui evaluasi rutin, laporan periodik maupun observasi lapangan. Fokus saya bukan hanya pada hasil tetapi pada proses dan nilai yang dibangun. Untuk gaya kepemimpinan saya sangat terinspirasi oleh prinsip dynamic governance, yaitu kepemimpinan yang terbuka terhadap perubahan dan reflektif. Saya menerapkan thinking ahead, mempersiapkan sekolah menghadapi tantangan masa depan, mulai dari digitalisasi hingga isu lingkungan global. Saya juga menerapkan thinking again, yaitu saya tidak anti kritik dan terbuka untuk mengubah arah bila diperlukan. Lalu saya juga menjalankan thinking across, yaitu menjalin kolaborasi lintas disiplin dan generasi. Inovasi yang akan saya jalankan bukan hanya teknologi, tetapi perubahan cara berpikir dan bertindak. Saya membentuk program bank sampah digital di mana setiap siswa belajar menyetorkan sampah dan mendapatkan poin kontribusi. Saya juga membuat gerak satu kelas, yaitu satu kebun sebagai bentuk cinta lingkungan dan tanggung jawab kolektif. Saya juga menciptakan zona inspirasi, tempat guru dan siswa menuliskan ide-ide perubahan. Falsafah saya dalam inovasi sederhana ini yaitu perubahan besar tidak selalu datang dari ide besar, tapi dari keberanian melakukan hal kecil secara konsisten. Saya percaya inovasi yang bermanfaat adalah yang menyentuh hati, memanusiakan manusia, dan menghidupkan nilai. Dan itulah bentuk kepemimpinan yang ingin saya wariskan, kepemimpinan yang menggerakkan, menginspirasi, dan mencerdaskan. Nah, dari paparan saya tadi, saya ingin menunjukkan bahwa menjadi kepala sekolah bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang bagaimana mengelola nilai, memfasilitasi perubahan, dan membentuk masa depan pendidikan yang lebih baik.